Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Edu Merdeka bersama saya Ridwan SPD, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Rapang. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua, khususnya para tenaga pendidik, rekan-rekan guru di mana saja berada. Kali ini yang kita akan bahas tentang pembelajaran yang efektif untuk peserta didik kita sekarang, atau pembelajaran yang efektif untuk peserta didik sekarang di zaman now, istilah anak muda. Pembelajaran yang efektif untuk peserta didik saat ini adalah melibatkan pendekatan yang relevan, interaktif, dan memfasilitasi pengembangan keterampilan kritis dan abad ke-21. Beberapa prinsip pembelajaran yang efektif untuk peserta didik saat ini adalah: yang pertama, pembelajaran yang berbasis masalah. Fokuskan pembelajaran pada pemecahan masalah dunia nyata. Libatkan peserta didik kita dalam proyek atau tugas yang menantang mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks praktis. Ini akan mendorong keterlibatan aktif dan pemikiran kritis peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dan kerjasama. Berikan kesempatan bagi peserta didik kita untuk bekerja dalam bentuk tim dan berkolaborasi dengan rekan sekelas mereka. Ini melalui kerjasama. Juga mereka dapat belajar dari satu sama lain untuk mengembangkan keterampilan sosial dan membangun pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian yang ketiga adalah teknologi dalam proses pembelajaran. Ini artinya memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran. Dengan ketentuan menggunakan atau gunakan sumber daya digital sekarang, aplikasi dan platform pembelajaran online untuk memberikan akses ke informasi yang kaya. Mungkin saja mendorong kreativitasnya dan memfasilitasi komunikasi yang efektif. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin teman-teman Bapak Ibu guru, apakah membuat atau buatlah pengalaman belajar yang berpusat pada peserta didik. Kenali minat dan kebutuhan individu mereka. Berikan pilihan dalam metode dan materi pembelajaran, dan beri mereka tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Ini akan meningkatkan motivasi intrinsik dan kemandirian peserta didik kita nantinya. Kemudian yang kelima adalah keterampilan abad ke-21. Selain pengetahuan akademik, berikan penekanan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 itu, seperti keterampilan pemecahan masalah, kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, pemikiran desain, dan literasi digital. Dan ini akan membantu persiapan peserta didik untuk sukses di dunia yang terus berubah sekarang. Kemudian yang keenam adalah evaluasi formatif dan umpan balik. Berikan umpan balik yang konstruktif dan berkembang kepada peserta didik secara teratur. Mungkin saja gunakan metode evaluasi formatif yang melibatkan siswa dalam refleksi, penilaian sebaya, dan perbaikan diri. Hal ini akan membantu kita atau membantu mereka memahami kemajuan mereka dan meningkatkan kualitas belajar. Kemudian yang ketujuh adalah pembelajaran seluruh jiwa. Ini luar biasa, pembelajaran seluruh jiwa. Selain fokus pada perkembangan akademik,
perhatikan juga perkembangan sosial mereka, emosional mereka, dan kesejahteraan peserta didik. Tentunya ciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung, di mana setiap siswa merasa didengar, dihargai, dan termotivasi. Dan yang kedelapan adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Berikan kesempatan bagi peserta didik kita untuk terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat. Dorong mereka untuk terus belajar di luar lingkungan kelas, menjelajahi minat mereka sendiri, dan terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, magang, atau program pengabdian masyarakat. Kedelapan poin ini penting untuk mengadaptasi pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik kita, memahami dan merespon dinamika generasi saat ini untuk membantu menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan memotivasi peserta didik untuk mencapai potensi mereka secara maksimal. Nah, Bapak Ibu guru, mudah-mudahan pada kesempatan ini dengan tema pembelajaran yang efektif untuk peserta didik kita di zaman sekarang atau di zaman now, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua, bahwa inilah yang kita hadapi saat ini. Dengan abad 21 ini perkembangan teknologi yang luar biasa, maka kita sebagai tenaga pendidik harus pintar-pintar memberikan hal yang positif kepada peserta didik dalam hal penggunaan teknologi yang serba canggih saat ini. Terima kasih Bapak Ibu guru di mana saja berada. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Saya Ridwan SPD mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.